Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar, saya akan menjelaskan tentang iklan online. Jadi ada bab khusus untuk bicara mengenai iklan online. Kalau kali lalu, terakhir sebelum ujian Meet itu kita mengenai sistem pembayaran online ya. Pembayaran online, jadi sudah kita pelajari. Sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang iklan. Jadi apa itu iklan online? Jadi karena kita belajar e-commerce, jual beli online, maka kita pun harus tahu dan harus paham bagaimana dengan iklan yang digital atau online ini. Baik, saya share materi dulu. Oke, iklan online ya. Jadi iklan online itu adalah sebuah informasi. Menurut yang saya simpulkan ya, adalah informasi atau pesan yang tujuannya untuk mengajak. Jadi mengajak, mengenalkan, membujuk, yang disampaikan dengan sudah menggunakan media internet gitu. Jadi iklan itu sebenarnya ya suatu upaya untuk mengajak, mengenalkan, membujuk. Tapi karena kita belajarnya iklan online ya ujungnya pasti ada internet. Nah, ada beberapa pengertian yang saya ambil di sini, yaitu iklan online adalah suatu bentuk iklan baru yang berkembang setelah dunia internet merambah ke masyarakat. Jadi kalau iklan biasa itu sama pengertiannya, cuman tidak ada hubungannya dengan internet. Nah, kalau iklan yang online, pengertian tetap sama, tetapi ada tambahannya di internet. Jadi dia penggunaannya sudah menggunakan media internet. Oke. Kita lihat yang berikut adalah tujuan dari iklan. Apa sih tujuannya? Tujuan dari iklan itu adalah satu, mempromosikan kepada masyarakat mengenai sebuah produk, barang, atau jasa atau merek baru. Mendidik konsumen akan fitur dan manfaat dari produk. Jadi kalau iklannya tidak ada, ya pasti kita juga tidak tahu produk-produk tertentu. Ya, seperti kalau di TV itu banyak ya, seperti kalau orang mengiklankan sosis so nice misalnya. Kalau tidak pernah ada iklan sosis so nice, kemudian kita ke Sinarmas ada jual di dekat kasir situ, kita pikir lihat ini apa ini, jangan-jangan ini pemantik. Nah, atau ini sejenis mainan anak-anak, karena kita tidak tahu. Ya. Sehingga ketika orang memproduksi suatu barang baru, biasanya dibarengi dengan iklan. Nah, itu karena tujuan iklan itu seperti itu ya. Jadi selain dia promosi, tetapi dia mendidik seperti apa barang atau produk itu. Kemudian yang kedua, berusaha membujuk masyarakat untuk mencoba atau menggunakan sebuah produk, barang, atau jasa. Membujuk. Jadi dia kalimat-kalimatnya juga akan membujuk. Ya. Jadi seperti Uniflor lagi promosi-promosi sekarang, ya kalimat-kalimatnya pasti membujuk. Mari kami tunggu di Fakultas Teknologi Informasinya, membujuk. Ya.
Bisa Edo juga bisa mengiklankan dirinya. Ya, saya adalah pria ganteng dari Maumere, Edo. Itu namanya mempromosikan diri. Atau Ceming, saya ini produk Manggarai dari bapak dan mama saya, dan saya adalah produk terganteng misalnya. Itu iklan, mengiklankan, membujuk. Kemudian yang ketiga adalah berusaha menarik minat masyarakat. Bagaimana caranya? Ya, jadi tujuannya hanya menarik minat. Orang mau beli atau tidak, yang penting kita mengiklankan. Bagaimana kita membuat supaya menarik. Nah, biasanya menarik ini juga, kalau untuk supaya dia menarik, produknya dikemas sedemikian rupa sehingga begitu dilihat langsung suka. Misalnya pewarnaannya, warna kalau warna begini nih tidak bisa. Jadi kalau produknya dikasih warna pink, pasti tujuannya adalah membujuk yang perempuan. Tidak mungkin pink itu dibeli oleh laki-laki. Kemudian yang keempat, itu berusaha membuat masyarakat suka dan sadar akan hadirnya sebuah produk, barang atau jasa dan merupakan tujuan jangka panjang bagi perkembangan produknya. Jadi membuat, ya, jadi iklan sendiri itu tujuannya membuat supaya orang suka atau supaya orang sadar bahwa telah hadir, gitu ya. Misalkan Yasinta Bertin ini buat produk keripik pisang misalnya. Keripik pisang dia buat, orang belum tahu, kemudian melakukan promosi. Ternyata di promosi yang dilakukan itu, di foto, pisang itu ada di dalam kemasan, tetapi pisangnya berwarna tidak kuning itu ya, seperti pisang, keripik pisang, tapi warnanya hitam-hitam. Ya, orang juga tidak mungkin mau membeli karena orang tidak suka ketika melihat produk dengan warna seperti itu, ya. Jadi harus benar-benar membuat orang untuk menyukai produk yang kita itu. Jadi berbagai macam cara. Yang kelima, membangun loyalitas konsumen. Ya, loyalitas konsumen itu artinya bahwa sekali orang sudah membeli produk yang dijual, orang akan datang kembali untuk membeli produk tersebut. Ya, jadi dia akan datang kembali yang kedua kalinya misalnya untuk membeli produk yang sama tadi. Nah, itu benar-benar tujuan iklan yang harus dipahami. Kalau kita tidak memahami, ya, kalau kita tidak memahami 5 tujuan dari iklan ini, maka iklan yang kita buat itu juga amburadul. Iklan yang akan kita buat tanpa memiliki tujuan yang jelas, gitu ya. Jadi harus paham benar dulu untuk apa saya mengiklankan, gitu. Seperti tadi saya contohkan tadi, ayah yang lahir bulan Januari itu ayah yang tangguh, itu iklan untuk mempromosikan yang lahir bulan Januari. Oke, itu tujuannya, ya. Atau kamu lihat di Facebook itu banyak. Kalau kamu lahir di bulan Juni, akan muncul baju kaos, biasanya lelaki yang lahir bulan Juni paling ganteng. Nah, pertanyaannya, di bulan yang lain dia muncul tidak iklan seperti ini? Ya pasti muncul. Tidak mungkin dia tidak muncul, pasti dia ada muncul di sana. Jadi itu. Jadi kenapa? Karena yang membuat iklan itu sudah tahu apa tujuan dia membuat iklan. Jadi itu harus dipahami dulu. Jadi jangan pernah membuat iklan tanpa ada tujuan. Besok-besok
Kalau Anda setelah Eskom kemudian buka usaha periklanan misalnya, bisa. Ketika orang datang mau membuat iklan, Anda harus tahu bahwa apa tujuan dia membuat iklan ini. Gitu, ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada jenis-jenis iklan. Ada dua jenis iklan. Ya. Oke. Ada dua jenis iklan yang saya ambil, yang saya definisikan di sini, yaitu satu konvensional. Nah, kalau konvensional itu bukan online ya. Kemudian yang satunya adalah jenis yang online. Nah, kalau kita lihat di kiri dan di kanan ini sudah banyak sekali yang di kanan ya, online itu macam-macam. Sedangkan kalau kita lihat yang konvensional, itu cuma beberapa. Saya ambil contoh adalah koran. Nah, iklan konvensional yang pertama adalah koran. Ya, pasti semuanya juga sudah tahu koran itu seperti apa. Sudah membaca korannya itu seperti apa. Ya. Jadi tidak online. Nah, ini iklan-iklan yang masih jadul. Atau iklan-iklan zaman sekarang hanya untuk target pasar atau target yang melihat iklannya adalah orang-orang yang tidak memiliki internet. Tuh. Jadi ada iklan yang ditulis di koran itu macam-macam ya. Ada iklan yang besar, iklan kecil, ada yang hanya berupa gambar, ada yang hanya berisi tulisan, ada yang gambar dan tulisan, macam-macam. Kemudian ada juga di majalah. Ya. Jadi biasanya di koran atau majalah itu iklan yang biasanya menghidupi mereka. Di majalah juga demikian. Ya. Jadi diterbitkan majalah, kemudian di dalam majalah itu banyak sekali isinya adalah iklan. Kemudian yang ketiga yang konvensional juga adalah radio. Nah, radio ini tidak bisa dipungkiri lagi ya. Radio ini sudah banyak sekali. Jadi bisa juga direkam dulu, setelah direkam baru diputar berulang-ulang kali, bisa juga dengan cara membaca. Jadi kita biasa dengar orang membaca. Atau bisa juga dialog. Dialog, tapi langsung ke radionya, macam-macam. Kalau sekarang ya sudah agak berbeda. Kadang iklan-iklan yang ada di radio itu biasanya sudah live, macam-macam. Kemudian ada juga yang di televisi, ini juga masuk di konvensional. Dari dulu TV ada sampai sekarang. Kalau dulu TVRI ya tidak ada iklannya. Kalau sekarang TV swasta banyak, sehingga banyak juga ada iklannya, karena iklan ini yang menghidupi mereka nantinya. Jadi demikian ya. Nah, kita bayangkan saja kalau diiklankan di televisi. Iklankan di televisi itu 1 menit itu sudah puluhan juta. Sangat-sangat mahal kalau untuk konvensional. Begitupun tadi yang di koran ya. Koran itu juga dihitung space yang dipakai itu berapa luasnya. Kalau space-nya makin besar ya, sekali terbit juga harganya mahal. Ada yang pernah saya terbitkan di Pos Kupang itu, atau di mana ya, Flores Pos ya. Itu juga mahal-mahal. Kalau kita pakai terbitkan setengah halaman saja, harganya sudah sangat mahal sekali. Nah, itu yang sifat jenisnya yang konvensional. Nah, yang kita mau bicarakan di sini adalah yang jenisnya adalah online. Yang di kanan ini ya. Jadi, kalau online ini banyak sekali. Ada yang namanya iklan langsung. Saya cek di itu dulu.
Kalau online ini sangat banyak, maaf saya lain. Oke. Ya, saya share kembali. Oke. Bisa lihat ya? Bisa lihat? Nampak tidak? Bisa ya? Bisa Helena? Bisa, Pak. Oke. Jadi kita lihat yang pertama adalah iklan langsung atau direct advertising ya. Nah, ini langsung berhubungan dengan pemilik media online. Nah, jenis iklan yang seperti ini itu sebenarnya sudah ada kesepakatan di mana kita akan memasang iklannya, materinya seperti apa. Jadi secara langsung. Ya. Jadi media yang kita gunakan, ya, media yang kita gunakan itu kita kelola sendiri. Jadi itu yang namanya direct advertising ya. Jadi tanpa meminta bantuan. Jadi bisa juga banyak yang orang menggunakan blog. Jadi dibuat blog, blognya mau gratis atau mau bayar itu diurus. Kemudian diiklankan di sana, kemudian linknya itu yang disebar kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah iklan layanan sendiri. Self-service advertising ya. Proses pengerjaan ini sedikit beda dengan yang langsung tadi karena pemilik iklan atau pemasang ini mengerjakan sendiri iklannya dan diposting sendiri pada media yang dilakukan secara online. Kalau yang tadi itu ada media lagi yang kita pakai, kita harus komunikasi dengan yang punya media. Kalau yang ini kita sendiri buat. Kau punya ujian MIPA sudah kasih nilai? Boleh. Lucia Go, jangan. Oke. Jadi kalau iklan layanan sendiri itu kita sendiri melakukan desain. Ya, kita melakukan desain. Desain, kemudian edit, buat semua kita atur posisi-posisinya. Jadi website untuk iklan itu kita buat sendiri. Itu namanya iklan layanan sendiri. Layanan self-service advertising-nya. Nah, ini juga sudah mulai banyak dijumpai di mana-mana. Jadi, setelah dibuat, linknya yang akan disebar. Jadi ketika orang klik link, dia pindah ke web iklan yang sudah kita buat. Tuh, itu. Jadi, iklan online ini sudah saya bilang tadi, macam-macam. Jangan jawabnya jenis-jenis iklan online, iklan yang menggunakan internet. Tetapi yang menggunakan internet ya macam-macam di dalamnya. Jenisnya itu begitu banyak. Ini saya akan ada masukkan hanya beberapa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah iklan ad network. Ya, iklan ini dilakukan atau iklan ini jasanya berada di dalam sebuah jaringan. Ada di dalam sebuah jaringan. Jadi ada jaringan-jaringan periklanan. Itu mereka biasanya kalau di Jawa atau di kota-kota besar itu ada orang yang membuat usaha ini. Gitu. Jadi Roni Lawa besok-besok kalau susah cari kerjaan ya buat sendiri. Wah, saya punya modal nih. Saya tahu iklan. Buat sendiri. Jasa advertising ya. Jasa periklanan kita bisa buat sendiri. Kita menciptakan web sendiri, kita itu kemudian mencari sini iklankan di sini, saya yang membantu, gitu ya. Jadi banyak sekali ya website. Misalnya kalau saya mau mencari
mobil bekas. Kalau saya mau mencari mobil bekas kan tinggal saya ketik mobil123.com. Nah, itu iklan mobilnya full di sana. Tinggal kita cari mobil yang tahun berapa, harganya seperti apa, semuanya ada di sana. Nah, kira-kira gimana? Nah, itu yang namanya orang sudah mulai menggunakan iklan network ya, iklan ad network. Jadi ada website, ada jaringan-jaringan yang sudah ada di sana. Dan sekali memasang itu ada tarifnya. Jadi itu. Jadi Anda itu sebenarnya pekerjaannya itu banyak. Bisa jadi seperti itu, menyediakan layanan periklanan. Kalau masih kuliah, Anda bisa membuat website seperti itu, ya silakan. Jadi itu. Jadi di e-commerce itu macam-macam. E-commerce itu tidak perlu ada transaksi di dalam situ juga tidak masalah. Gitu. Ya. Jadi misalnya di dalam e-commerce, transaksi pembayarannya dulu. No. Terbukti ya. Saya searching di Google, saya mendapatkan bahwa ternyata cara pembayaran yang dilakukan di penjualan online itu lebih besar adalah COD, Helena Danur. Kenapa orang tidak membayar di dalam aplikasi? Karena COD sangat menjanjikan. Ya. Cari barang di online, ketemu barang di online, begitu transaksi offline. Tuh. Jadi, kira-kira pertanyaan saya ya, ketika saya ketemu ini namanya e-commerce atau bukan? Atau setengah e-commerce? Jawabannya adalah e-commerce. Ya, jadi minggu yang lalu sebelum ujian MIT kan sudah saya jelaskan jenis pembayaran itu ada COD. Belinya online, bayarnya offline. Jadi gitu. Jadi sebenarnya Anda banyak pekerjaan, banyak cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara. Salah satunya adalah menciptakan jasa periklanan. Service advertising ya. Jadi ini kalau yang ini ya, iklan network ini pemilik iklannya tidak perlu repot-repot lagi. Karena apa? Ketika ditanya, saya bisa bilang gini, Helena, saya mau menjual nih motor saya nih. Bisa dibantu? Oh, bisa Pak. Bayarnya sekian, kami masukkan ke dalam jaringan network periklanan. Selesai. Saya duduk santai-santai, motor saya terjual. Ya. Dulu itu saya menjual motor cukup lama. Saya pernah memiliki motor yang besar. Ketika mau jual, susahnya setengah mati karena harganya sangat mahal. Akhirnya dibutuhkan bertahun-tahun sampai motor itu bisa terjual. Nah, kalau sekarang itu tidak perlu lagi. Kalau ada iklan network tadi, jaringan periklanan. Jadi foto gambar, titipkan barangnya, bayar untuk berapa bulan, mungkin 2-3 hari, barang yang kita jual sudah laku. Jadi itu. Kemudian yang keempat adalah contextual advertising. Nah, jenis yang ini mempertimbangkan target atau konten atau isi dari iklan yang mau dilakukan. Jadi kalau yang ini kontekstual ini dia ditampilkan secara otomatis pada web-web sesuai iklan atau konten iklan yang dibuat. Seperti yang tadi saya contohkan. Bibiana Langga lahir bulan apa? Bulan Mei, Pak. Bulan Mei. Sudah ulang tahun berarti? Sudah. Sudah. Jadi ketika Bibiana buka Facebook ya, punya Facebook toh? Ya. Nah, Bibiana ketika buka Facebook, tiba-tiba muncul baju kaos dan tulisannya yang lahir bulan Mei paling cantik.
ya. Itu namanya contextual advertising. Targetnya jelas. Helena Danur bulan berapa? Bulan Juli, Pak. Nah, nanti di bulan Juli, bukan nanti di bulan Juli, kalau di Helena Danur pasti dia muncul baju kaos juga, tulisan di baju kaosnya yang lahir bulan Juli paling ganteng loh, paling cantik. Jadi bisa. Kenapa? Karena dia membaca secara otomatis bahwa Anda punya biodata itu lahir di Juni, lahir di Mei, lahir di Juli, lahir di Agustus. Jadi dia mengiklankan ke sana secara otomatis. Jadi kalau kita dalam satu kelas semuanya membeli, melihat dan membeli, pasti ya langsung ketahuan di deret Januari, Februari, Maret, April bajunya sama tapi tulisannya beda bulan. Karena orang melakukan secara otomatis. Itu namanya iklan. Jadi bukan berarti bahwa weh mereka ini hebat ya, mereka tahu saya punya ini Facebook saya ini dan saya punya bulan lahirnya, mereka tahu. Ya, mereka tahu karena Anda memasukkan identitas bulan lahir itu. Apalagi sering posting-posting, tidak ulang tahun pun posting. Atau tidak kalau kamu tipu, dia juga masukkan secara otomatis yang salah. Kemudian yang kelima adalah Twitter advertising. Ini bukan aplikasi Twitter. Nah, jenis ini dia berbasis keyword atau kata atau huruf kata-kata yang pendek yang merupakan tweet dari pasangan iklan yang didistribusikan. Jadi dia dalam bentuk sebuah keyword ya, kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci ini nih yang biasanya punya kelemahan karena orang susah menemukan kata kunci karena kata kunci itu seperti yang ada di ketika kita buka Google, kita ketik kata kuncinya, belum tentu terbuka kata kunci itu mengarahkan iklan kita di halaman yang pertama. Ya. Biasanya kalau disebutnya adalah SEO engine. SEO engine. Nanti ada materi yang saya akan tunjukkan ke Anda itu. Ya, jadi itu namanya Twitter advertising. Jadi kita mengiklankan dengan sebuah kata kunci. Nah, kata kunci yang dipilih jangan terlalu umum. Kalau umum ya begitu kita orang ketik, orang mencari ya dia akan ada di halaman ke-100. Tidak akan ketemu iklannya. Sehingga kalau kita mau melakukan periklanan dengan menggunakan tweet advertising ini, kita harus benar-benar memperhitungkan SEO. SEO. Tuh, cari Helena. Apa ya SEO? SEO. Nah, SEO itu Search Engine Optimize. Search Engine Optimize. Biasanya kalau kita mempelajari SEO, Search Engine Optimize itu kalau kita pelajari itu nanti kita diajarkan untuk bagaimana membuat kata kunci itu ketika orang ketik, dia muncul di halaman pertama dan paling atas. Jadi kayak di Google itu ya. Nah, kalau ketik Helena di Google, Helena Danurnya tidak akan muncul karena akan ada di halaman ke-1000 misalnya. Kalau kita ketik Helena Danur, pasti ada di halaman pertama dan paling atas. Coba dicoba. Jadi itu namanya kita mencari rekam jejak digital pribadi. Gitu ya. Jadi Bibiana juga bisa buat. Faustin Bailon Bawo juga bisa buat. Edo bisa. Jadi diketik, kira-kira saya punya rekam jejak digital itu di mana? Ketik saja keywordnya ya. Keywordnya diketik, nanti dicari. Jadi kalau keywordnya itu menjurus benar-benar harus itu ya pasti dia muncul. Tapi kalau hanya ditulis Bibiana saja, langannya dilupakan atau nama samaran kemarin apa ya? Bianca.
Tidak akan ketemu. Nanti yang munculnya Bianca orang bule semua itu. Hidung kempes juga tulis samaran Bianca, jadi orang tidak akan ketemu. Gitu ya. Jadi itu nanti ke search engine. Semoga di materi yang lain dapat. Kemudian yang keenam adalah in-text advertising. Nah, jenis ini secara otomatis menghubungkan kata-kata tertentu dalam sebuah website dan iklan yang saling berhubungan ya. Nah, yang ini yang bisa dilihat oleh banyak orang. Mengapa? Karena ini kata-katanya, teks advertisingnya dititipkan atau sudah dilengketkan di sebuah website. Gitu. Jadi kalau kamu membuka website, nah di sana ada link kata-kata yang iklan. Ketika diklik, pindah. Jadi misalnya kamu membuka website Uniflor misalnya ya, di sana tiba-tiba ada tulisan Bank NTT. Kamu klik di logo Bank NTT, pasti dia akan berpindah ke website Bank NTT. Nah, itu ya. Tapi itu logo. Nah, yang saya bicarakan yang sekarang ini kan in-text. Artinya bahwa dalam bentuk kata-kata. Mungkin dia tulisnya Bank NTT, begitu klik, langsung dia pindah ke website Bank NTT. Jadi seperti itu. Jadi macam-macam teknik dan trik untuk kita membuatnya. Kemudian yang ketujuh adalah iklan RSS. Wah, RSS ini sangat sederhana. Ya. RSS ini dari kata really simply syndication ya, atau right side summary. Ini adalah program yang disediakan oleh website untuk memberi informasi kepada pelanggan. Jadi banyak website yang sudah ada seperti ini, RSS ini. Jadi ini sebenarnya aplikasi ya untuk membaca sebuah konten website untuk periklanan. Tapi ini jarang. Kalau yang ini memang agak jarang. Kalau di luar negeri banyak. Jarang digunakan. Kemudian yang kedelapan adalah ad agency. Nah, jenis iklan ini sebuah agen untuk melayani pemasangan iklan. Jadi ini ada agen. Jadi teman-teman bisa membuka usaha agen iklan. Apalagi orang IT Eskom, daripada tidak ada kerja di rumah, ya buka usaha sendiri. Saya membuka agen iklan. Helena agen iklan gitu. Bisa. Jadi kita menawarkan kepada orang-orang yang punya usaha atau produk untuk mengiklankan melalui kita. Kita jadi agennya. Ya. Jadi agen itu dia hanya menjadi perantara saja. Perantara. Saya mau mengiklankan di web yang ternama. Nah, Helena datang. Pak, kalau Pak mau iklankan di sini saya urus ya. Lewat saya saja. Nah, itu agennya. Sama seperti agen asuransi ya. Omong propaganda ke kita, habis itu kita masuk, mereka sudah tidak peduli lagi. Mau hilang kah? Mau bangkrut kah? Asuransinya tak peduli, mereka lari. Ya, bukan seperti itu ya. Jadi, kalau mau menjadi ad agency, berarti Anda harus sudah punya banyak tempat di mana ini saya mau masukkan iklan, di mana ini gitu. Jadi misalnya contoh saya tadi, kembali ke contoh saya tadi ya, orang biasanya mengiklan mobil, saya biasanya lebih cari ke mobil 123. Mobil https mobil123.com, itu isinya iklan-iklan mobil. Kalau saya mau ke situ, saya bukan orang IT, kan saya bingung. Nah, Helena menawarkan jasa. Boleh saya bantu, Pak? Nanti ke agen mobil 123 atau mobil bekas 123 itu bisa. Mengapa? Pak, ya paling tidak agensi ini sudah cukup mahir dan juga cukup berpengalaman seperti itu.
Jadi itu, jadi hanya menjadi seorang agensi saja. Kemudian yang ke-9 adalah social advertising, menggunakan media sosial. Nah, ini yang ramai. Ya, tidak butuh biaya, tinggal mengiklankan di media sosial. Gampang. Jadi dia sendiri ya jenisnya. Jenis yang ke-10 adalah video advertising. Ini dalam bentuk video yang lebih menarik untuk ditonton. Jadi videonya itu video iklan. Kalau video sampo ya dibuat dalam bentuk bagus-bagus videonya sehingga orang tertarik. Jangan video sampo terus begitu pasang gigi sudah lobang semua, atau begitu pas iklan begini rambut terlepas, ternyata rambut palsu. Jadi itu hati-hati. Yang ke-11 adalah sponsorship. Nah, strategi yang digunakan dan dianggap lebih efektif ketimbang cara pemasang iklan dalam bentuk banner. Ya. Jadi jenisnya adalah sponsorship. Capek kita pasang iklan besar-besar kemana-mana, tapi kok tidak peminat atau pembeli pelanggannya kok tidak datang-datang. Ya kita rubah periklannya dan kita menjadi jenis yang sponsorship. Ya, jadi penjual itu pembeli-pembeli itu biasanya mereka mengunjungi website ternama. Website ternama. Jadi misalnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang umurnya di atas 40, itu mereka sering membuka detik.com untuk melihat berita-berita aktual, terkini. Nah, kita gunakan itu, ya. Maka, kalau saya mau membuatkan iklan, saya mau menitip di sana, berarti saya menjadi sponsorship dari website itu. Sehingga iklan saya ada di sana. Kenapa? Karena website itu dinilai sehari pengunjungnya ribuan. Itu ya. Jadi misalkan gini, ya. Ini kalau kita di konvensional, misalnya BEM FTI membuat pertandingan futsal. Kan butuh sponsorship ya. Nah, sekarang Anda paham tidak sponsorshipnya? Jangan hanya omong sponsor-sponsor biar dapat uangnya saja. Tidak bisa. Tetapi kita harus meyakinkan kepada orang yang mau menjadi sponsor itu bahwa kegiatan kami ini berjalan setiap tahun, ini loh peminatnya. Penontonnya segitu banyak. Jadi ketika kita membuat proposal, misalnya ke bank, ya kita harus menyampaikan bahwa bila perlu ada foto-foto sebelumnya bahwa ini yang nonton itu banyak. Kenapa? Karena sponsorship itu dia mau supaya produknya dia itu kelihatan di orang banyak. Gitu. Tapi kalau kamu tidak menampilkan itu, misalnya fotonya, tangganya, isinya penontonnya cuma 1-2 orang saja, atau videonya begitu ditonton, penontonnya cuma 2-3 orang saja. Ya orang batal sponsorship. Jadi iklan sponsorshipnya tidak berguna. Jadi gitu. Jadi kalau sponsorship itu, orang akan mencari website yang tingkat kunjungannya tinggi. Kalau pengunjungnya 1 tahun hanya 5-6 orang, ya dia tidak mau jadi sponsor. Gitu ya, itu rahasia-rahasianya ada di situ, Helena. Jadi kalau BEM mau buat kegiatan harus meyakinkan kepada orang. Jadi kemarin itu kita kegiatan itu yang ikut di YouTube kan 1.000 lebih ya, Helena ya. Itu kita punya modal, Helena. Jadi ketika kita buat lagi kegiatan yang berikut, ya kita sudah bisa mendapatkan sponsor. Karena apa? Karena itu adalah sumber tempat orang bisa beriklan, karena yang mengikut, ini kemarin itu 1.000 lebih. Nah, orang akan pertimbangkan, wah berarti kalau saya sponsor untuk kegiatan berikut, nonton 1.000 lebih, mau deh saya, berarti angkanya berapa.
Itu untuk sponsorship ya. Kemudian yang ke-12 iklan Facebook. Ini banyak, tidak perlu saya sebutkan lagi nih. Barang yang tidak dijual pun dijual ini kalau di Facebook ya. Nanti kalau ditanya, Helena itu kau punya kah? Tidak, bantu teman. Kenapa? Karena Facebook ini kan gratis. Ya. Tapi ingat, ya, kalau di Facebook itu ada yang namanya iklan klik. Nah, iklan-iklan yang kita simpan di sana, begitu kita klik, dia akan berpindah. Misalnya orang sudah memasang link di Facebook. Klik link ini. Kalau saya kan biasanya kalau klik link ini menuju ke saya punya nomor HP WA. Itu klik. Kemudian yang kedua adalah iklan yang namanya like fanpage ya. Nah, fanpage ini juga sama. Itu adanya di Facebook ya. Jadi ini lebih dalam lagi, harus dipelajari di Facebook-nya. Kemudian iklan postingan. Nah, ketika kita memposting sesuatu, Facebook sekarang itu sudah pintar, dia sudah bisa melacak bahwa oh itu iklan. Kadang-kadang dia matikan. Gitu. Kadang-kadang dia mematikan iklan itu karena kita melakukan penjualan. Jadi banyak. Kalau di Facebook itu paling banyak ya. Kemudian iklan promosi atau kunjungan acara event. Bisa juga kita lakukan di sana. Kemudian ada Facebook namanya, kalau tadi ada fanpage, ini yang terkenal ya. Yang terkenal itu saya tahu saya ada dua, ada fanpage dan Facebook ADS. Nah, kalau mau belajar mengiklankan lewat Facebook ya, Anda harus paham ini. Di ADS ini juga bagus. Jadi, kita mengiklankan. Jadi gini, nanti kamu bisa lihat di Facebookmu itu, kalau ada orang mengiklankan barang, ada tulisannya di bawah namanya itu ada tulisan bersponsor. Nah itu pernah temui tidak? Pernah lihat tulisan bersponsor? Pernah ya? Jadi coba lihat di itu. Kenapa dia bisa tulisan bersponsor? Apakah saya bisa atau tidak? Ya bisa. Anda juga bisa melakukan itu supaya dia muncul tulisan bersponsor. Artinya yang ditampilkan itu secara otomatis dilakukan oleh Facebook. Jadi misalnya gini Helena, saya menjual kain sarung manggarai. Nah, ketika saya mendaftar, kita akan membayar postingan yang bersponsor itu, iklan itu di Facebook. Tidak mahal. Pertama, misalnya kita mengidentifikasi. Iklan saya ini, gambar-gambar saya ini, ya, akan diiklankan oleh Facebook. Minggu pertama, misalnya dua kabupaten, Lembata dan Flores Timur. Kita ke sana. Facebook kasih. Minggu kedua, jadi kita membuat penjadwalan. Jadi minggu pertama selesai, dia pindah. Sika dan Ende, dia pindah terus. Kemudian umur berapa target iklan kita, itu juga dinyatakan di sana. Jadi itu yang Anda tidak tahu. Anda yang tahu pakainya Facebook, update status, aku hari ini, foto sedikit, bibir merah, keluar, baju baru, selesai. Tapi kalau Anda mau mengiklankan ya seperti itu, atau iklankan supaya cari pacar, boleh. Jadi digilir dari ujung timur ke ujung barat, Flores. Facebook akan secara otomatis melakukan itu, tapi berbayar. Nah, bayarnya di mana? Ada kok di Facebook itu, kita harus mendaftar. ADS-nya itu ada. ADS atau di fanpage-nya itu kita daftarkan saja di sana. Jadi gitu ya. Jadi itu yang melalui Facebook. Kemudian iklan-iklan Instagram. Nah, ini juga sama. Saya rasa bahwa yang di Instagram ini juga Anda harus sudah belajar. Jangan sampai Anda belajar IT, tetapi yang lebih lihai mengiklankan itu adalah ibu rumah tangga. Gitu. Jangan sampai Helena Danu ditanya oleh teman-teman yang pebisnis, saya tidak tahu. Loh, kamu kan eskom. Ya, jadi ini ilmu-ilmu ini harus dipelajari. Gitu. Jadi di Instagram juga dia memiliki banyak sekali dukungan untuk kita melakukan pembuatan iklan melalui Instagram tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat model pembayarannya. Model pembayarannya.
Saya cek dulu. Sorry. Model pembayaran. Oke. Model pembayaran apabila kita mau membuat iklan, itu ada macam-macam. Ada yang namanya paper impression ya. Ini pembayaran iklan yang dilakukan oleh jenis iklan dalam hal ini biasa dilakukan menggunakan website yang mengelola. Nah, jadi kalau iklan online itu tarif-tarifnya ini kita bicara mengenai bagaimana modelnya. Oh, modelnya itu macam-macam. Nah, kalau macam-macam itu banyak sekali ini saya ada di sini. Nanti silakan dibaca mungkin lebih itu ya. Tapi saya mau gambarkan gini. Jadi ketika kita membuat iklan, itu ada iklan yang dihitung, ada iklan yang dihitung just a click. Jadi sekali klik, jadi pengunjung klik itu dihitung. Baru dihitung bahwa oh Helena, kau titipkan saya iklan ke saya, begitu saya posting, ini belum ada biaya. Tetapi website itu pintar, mereka sudah buat pengunjung klik saja di iklan kita, satu orang klik itu tercatat dia di sana. Jadi nanti akhir bulan kliknya 10 kali ya kita bayar 10 kali, jadi satu kali klik 1000. Itu contohnya. Jadi kalau iklan-iklan yang ada di online itu rata-rata seperti itu kalau kita membuat iklan. Begitu juga Anda yang mau bergelut di bidang advertising, periklanan, untuk membuat jasa periklanan. Jadi harus tahu, jangan sampai iklan, saya titip di kau punya website, bayar berapa? Saya tidak tahu, saya hitung dulu ya. Hitungnya bagaimana? Nanti tidak tahu hitung. Nah, ini model pembayarannya, banyak cara ini, tolong dibaca. Jadi di materi itu sudah ada, tinggal dibaca. Ini saya ambil dari materi semua. Gitu ya. Jadi macam-macam metode pembayarannya. Ada iklan yang kita baru omong, ya sini, 1 bulan 50 juta. Itu baru omong. Begitu pasang habis selama 1 bulan orang klik juga tidak. Orang buka juga tidak. Wah, ini yang gawat nih. Berarti yang punya iklannya rugi sekali karena dia tidak tahu kalau dia sudah kena tipu. Iklan kita tidak ada apa-apanya. Gitu ya. Jadi kalau mau ada yang bekerja untuk advertising, mau kerja di bidang periklanan, buat website yang baik-baik, kemudian website itu didaftar di Search Engine Optimize tadi, SEO tadi, supaya ketika orang ketik di Google, dia muncul di halaman pertama paling atas. Kalau website yang seperti itu biasanya harganya mahal. Atau website yang sudah mulai, tahun pertama kita bertahan, tahun kedua pengunjungnya makin banyak. Kita punya simpanan ranking pengunjung ya. Itu kan bisa kita lihat. Pengunjungnya sudah berapa. Kalau saya mengiklankan, kalau sekarang belum ya. Kalau tahun lalu itu sudah kita iklankan bulan Juni biasanya, itu mengiklankan iklannya Universitas Flores. Itu bersponsor. Nah, baru 1 minggu itu kita sudah bisa evaluasi. Yang menonton iklan kita itu jumlahnya sudah berapa. Gitu. Nah, biasanya seperti itu yang menjadi perhitungan dasar untuk bagaimana pembayaran. Itu ya. Jadi kalau orang punya website periklanan yang ramai pengunjungnya, maka pasti mahal. Jadi jangan kamu baru buat websitenya terus minta mahal, jangan. Gratis bila perlu. Setelah lihat, wah ini makin rame, baru kita tetapkan. Hanya klik 1 kali, bayarnya Rp50 misalnya. Klik 5 kali, sudah berapa? Nanti kita hitung akhir bulan, wah ini orang yang klik ke link kita, itu jumlahnya 50.000 orang, tinggal dikali Rp50, berapa bayarnya? Kita bayar. Ya, jadi ada orang yang sudah mengiklankan, dia doa lagi, waduh semoga jangan klik banyak-banyak, nanti saya punya uang habis.
Gitu. Itu model pembayaran. Jadi bagaimana cara untuk orang melakukan pembayaran di iklan digital atau iklan online. Ini banyak ya. Jadi ada pay per impression, ada pay per action, per aksi ya. Seperti saya jelaskan tadi, kemudian ada pay per click. Tiap kali dia klik itu dihitung untuk bayar ya. Pay per lead ya. Membayar komisi yang dihitung dari banyaknya pengunjung yang telah melakukan pengisian terhadap sebuah survei. Nah, biasanya ada iklan di bawahnya ada survei. Oh, biasanya orang sudah membeli dan menggunakan. Kalau yang isi ini banyak, berarti dibayarkan per itu, per lead, per apa nama pengisian form itu. Pay per sale, membayar iklan di mana dilakukan terhadap jasa iklan yang berhasil melakukan transaksi. Iklan sudah ada, orang tidak beli barang kita, kita tidak perlu membayar iklan itu, jasa iklan itu. Makanya orang yang menjual barang, orang yang mempunyai jasa iklan itu dia berjuang supaya barang kita itu terjual. Iklan biro jodoh misalnya. Kalau jodoh tidak dapat, ya tidak usah bayar. Karena itu ada aturannya di sini. Pay per lead tadi. Pay per sale ya. Kalau tidak terjual ya tidak bisa kita pungut. Itu macam-macamnya. Ada pay per play, ada pay per read, orang hanya membaca saja kah? Nah, jadi sebelum pembayaran kalau kita mau mendirikan website untuk iklan, harus tahu ini, teknik-teknik ini karena macam-macam paketnya nanti. Atau kita mau membuat iklan atau kita mau menjadi agen iklan, kita juga harus tahu bagaimana teknis pembayarannya. Sehingga satu kali klik 50, kalau you mau menjadi agen ya pasti you naikkan. Satu kali klik 100. Jadi agen tuh, orang tidak tahu. Jadi seperti itu. Jadi semua website di belakangnya ada orang yang mengetahui atau ada orang yang mengatur mengenai bagaimana pembayarannya. Nah ini ada paper, sponsorship, macam-macam. Jadi itu nyalakan video, selesai ya. Jadi materi tentang periklanan selesai di sini. Ya, jadi Anda bisa menempatkan diri sebagai mempunyai jasa periklanan. Anda bisa juga menempatkan diri sebagai pengusaha yang mau mengiklankan barang produknya. Tuh, jadi ada dua macam. Nah, kalau Anda sebagai seorang IT terus Anda mau mengiklankan produk Anda dan Anda tidak tahu mengenai iklan digital atau iklan online seperti ini, wah, bahaya. Itu gawat itu, Fitriani. Jadi, paham dulu ini ya. Jadi, ingat bahwa iklan online itu pun bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Oke. Ya. Siapa yang mau skripsinya itu, saya akan bantu. Itu gampang itu. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga semuanya resap masuk ke dalam otak, masuk di dalam semua-muanya. Sehingga jalan sebentar keluar dari kos atau dari kampus itu jalan ingat, wah ini saya harus buat usaha iklan ini supaya bisa dapat duit. Bisa. Anda masih mahasiswa, Anda masih muda, kenapa tidak? Gitu. Yang punya usaha banyak, kalah usahanya ditutup karena tidak tahu bagaimana cara dia mengiklankan. Gitu ya. Jadi sampai ketemu di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu, teman-teman, kita ketemu di kampus di Aula Lantai 3 jam 9 pagi ya. Siap, ada sesuatu yang saya mau berikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Selamat pagi.